Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat malam. Di sini kami akan membuat sebuah podcast dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air. Yang kami di sini adalah kelompok 2, angkatan 20 yang beranggotakan pertama saya adalah Eko Robi Murah Abdillah, yang kedua adalah Iwan Kurniawan, yang ketiga adalah Ahmad Aldi Al Farouk, yang ketiga, yang keempat adalah Ahmad Muklis Surya Darmawan, dan yang terakhir adalah Dika Banu. Oke, untuk memulai podcast kali ini, saya akan menanyakan tentang sebuah hal, di mana seperti yang kita tahu bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia. Menurut kalian atau bapak-bapak yang ada di sini, bagaimana menurut Bapak mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Iwan Kurniawan. Izin, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu yaitu bagaimana cara kita untuk memahami atau mencintai bangsa kita sendiri berdasarkan nilai-nilai seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui wawasan kebangsaan ini, kita harusnya mampu untuk mengutamakan persatuan, kemudian menghargai sebuah keberagaman, dan menjalankan kita sesuai dengan tugas dan fungsi dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oh, baik, baik, baik. Kemudian untuk Bapak Aldi, menurut Bapak pandangan mengenai wawasan kebangsaan itu seperti apa? Menurut saya kan wawasan kebangsaan sendiri pada hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh kesadaran nasional serta rasa dan cinta tanah air. Nah, wawasan kebangsaan ini bukan hanya sekedar konsep di atas kertas, melainkan sebuah komitmen mental yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia di bawah payung Pancasila. Oke, Bapak Pancasila ya. Untuk Bapak Muklis, bagaimana Bapak Muklis? Baik, terima kasih Bapak Pak Robi. Jadi setelah dari dua jawaban saya dengar, menurut saya wawasan kebangsaan itu secara sederhana cara kita melihat diri kita sebagai satu bangsa, bagaimana kita menyikapi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar tetap rukun dan bersatu di bawah naungan NKRI. Terima kasih Oke, Mas Robi. mantap. Jawaban yang sangat bagus, Bapak. Yang terakhir adalah Bapak Dika. Menurut Bapak Dika, bagaimana wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan merupakan landasan dalam membangun persatuan, menjaga keutuhan negara, dan juga mewujudkan kehidupan berbangsa dan negara yang harmonis. Yang mana wawasan kebangsaan ini dipedomani pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan juga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban-jawaban Bapak-Bapak semua sangat-sangat bagus. Dan intinya adalah dari wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap tanah air. Kemudian untuk pertanyaan kedua, karena tema kita adalah visualisasi bangsa, bagaimana cara Bapak-Bapak menunjukkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia yang dimulai dari pekerjaan Bapak-Bapak sendiri. Mungkin dapat dimulai dari Bapak Iwan Kurniawan, yang mana Bapak Iwan Kurniawan memiliki jabatan sebagai pemimpin pemasyarakatan, ahli pertama. Bisa dimulai Bapak Iwan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai pembimbing masyarakatan di Balai Pemasyarakatan, kita seharusnya menunjukkan cinta tanah air itu dengan menjalankan tugas secara profesional,
kemudian adil dan berintegritas. Dalam penyusunan Litmas, terutama di Bapas, kita harus melakukan wawancara secara objektif agar hak-hak setiap warga binaan dapat terpenuhi untuk mewujudkan reintegrasi sosial. Menurut saya cukup seperti itu. Oke, oke. Itu menurut PK ya, Pak ya. Kemudian untuk pembina keamanan, kita dapat mulai dari Pak Dika Banu. Ya, kalau Bagaimana Pak menurut Dika saya Banu? sebagai pembina keamanan, saya menjalankan tugas itu tanpa adanya diskriminasi ataupun memandang eh, suatu narapidana dan juga narapidana lainnya. Karena kita melaksanakan kegiatan pembinaan ataupun kegiatan ke- keamanan untuk narapidana itu agar mereka dapat hidup layak dan juga dapat diterima di masyarakat ke depannya. Oke. Kemudian untuk Bapak Aldi. Menurut Bapak Aldi bagaimana rasa cinta tanah air dalam kehidupan pekerjaan Bapak sehari-hari? Terima kasih kesempatannya Pak Farobi. Menurut saya, cara saya menunjukkan cinta tanah air dalam kehidupan kerja saya yaitu dengan menolak segala bentuk suap, pungutan liar, ataupun penyeludupan barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Hal itu karena dengan melakukan langkah-langkah tersebut merupakan tindakan nyata dalam melindungi bangsa dari kerusakan moral dan hukum. Jawaban-jawabannya Bapak-Bapak sekalian sangat bagus ya. Nah, yang terakhir ini sangat-sangat menjiwai dalam melakukan pekerjaan, khususnya dalam pembina keamanan di lapas. Bagaimana Bapak Muklis? Ya, kalau saya lihat dalam bentuk cinta tanah air kita sebagai pembina keamanan, tapi kalau di lapas ini kayak kita harus memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Itulah sebagai bentuk cinta tanah air kita. Seperti kita memberikan warga binaan mengikuti pelatihan keterampilan, misalnya ada pertukangan, pertanian, ataupun menjahit. Sehingga keterampilan itu bisa menghasilkan produk bernilai ekonomi yang menyumbang pada PNBP, yang biasa disebut penerimaan negara bukan pajak. Seperti itu, Mas Parobi. Oke, oke. Jawaban-jawaban Bapak cukup menarik ya. Terakhir lah, nih satu kata untuk pembangunan agar Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Bisa dimulai dari Bapak Aldi. Maaf, ulangi pertanyaan Pak Robi. Mungkin satu kata untuk mencerminkan lah rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Robi. Maaf tadi sinyal saya sempat gangguan. Menurut saya satu kata yang dapat merangkum rasa cinta tanah air kita ini yaitu dengan komitmen. Kita berkomitmen untuk berjiwa patriot, rela berkorban demi bangsa dan negara kita ini. Terima kasih Pak Robi. Oke, baik. Untuk Pak Aldi adalah komitmen. Untuk Bapak Iwan, Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Farobi. Menurut saya sebagai petugas masyarakat kita harus satu katanya itu yaitu profesional. Dalam menjalankan tugas kita harus profesional dalam bentuk apapun. baik Bapak Iwan. Komitmen, profesional. Nah, kemudian Bapak Dika. Gimana Bapak Dika? Ya, terima kasih Pak Parobi. Kalau menurut saya satu kata untuk cinta tanah air itu integritas. Kita harus bekerja sebagai ASN itu kita harus berintegritas terhadap bangsa dan negara ini. Oke, komitmen, profesional, integritas. Nah, terakhir lah, Bapak Muklis sendiri. Bagaimana Bapak? Terima kasih Mas Parobi. Mungkin saya disiapkan untuk terakhir-terakhir. Mungkin kata-kata terakhir saya yaitu optimis. Bahwa kita harus optimis apa yang kita perbuat, apa yang kita ciptakan, bahwa apa yang kita lakukan itu berguna bagi bangsa dan negara kita, Mas Parobi. Seperti itu. Oke, baik. Saya mengambil closing statement dari Bapak Muklis sendiri. Optimis untuk pembangunan bangsa dan negara.
Mungkin sekian podcast pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok dua mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan podcast kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.